punya modal tapi tak sempat berdagang, punya keahlian berdagang tapi tak punya modal. Di zaman Nabi SAW ada akad yang mempertemukan keduanya. Namanya qirot. Salah satu pihak membawa modal, pihak lain membawa tenaga dan keahlian. Keuntungan dibagi, kerugian ditanggung bersama sesuai aturan syariat. Inilah rahasia keadilan bisnis dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Walil qiroti arba'atin syara'it. Syarat-syarat qirot mudharabah atau bagi hasil ada empat. Ayyakuna ila naqdin minad darahimi wa dinaniri. Yang pertama, modalnya berupa uang tunai dari dirham atau dinar. Maksudnya, modal harus dalam bentuk uang yang berlaku, bukan barang dagangan atau aset yang nilainya belum jelas. Contohnya, boleh memberi modal 10 juta rupiah tunai. Tidak sah kalau modalnya berupa 50 karung beras tanpa menilai harganya terlebih dahulu. Wa an ya'dana rabbul mali lil amili fit tarassufi mutlaqan aw fi ma la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Yang kedua, pemilik modal memberi izin kepada pengelola untuk melakukan transaksi secara mutlak atau dalam bidang usaha yang secara umum tidak terputus ketersediaannya. Maksudnya, pemilik modal atau sahibul mal harus memberi izin kepada pengelola atau mudharib untuk mengelola modal, baik secara mutlak, bebas memilih usaha apa saja yang halal, atau secara terbatas, pada usaha yang umumnya ketersediaannya tidak terputus seperti perdagangan beras, kain, atau barang kebutuhan pokok. Contohnya, pemilik modal berkata, silakan kelola modal ini untuk berdagang pakaian, atau silakan pakai untuk usaha halal apa saja. Wa an yashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribh. Yang ketiga, disyaratkan bagi pengelola bagian yang jelas dari keuntungan. Maksudnya, kesepakatan harus menyebutkan persentase keuntungan, bukan jumlah tetap. Contohnya, disepakati pengelola mendapatkan 40% dari keuntungan bersih dan pemilik modal mendapat 60%. Tidak sah kalau dikatakan pengelola mendapat 1 juta per bulan. Karena itu bukan pembagian keuntungan tapi gaji. Wa alla yuqaddar bimuddatin. Yang keempat, tidak ditentukan dengan batas waktu tertentu. Maksudnya, akad qirot tidak boleh dibatasi misalnya hanya berlaku 3 bulan. Namun boleh saja akan diakhiri kapan saja oleh salah satu pihak, asalkan modal dan keuntungan sudah dihitung. Contohnya, tidak boleh membuat akad hanya berlaku sampai 31 Desember sebagai syarat sahnya akad. Wala dhamana 'alal 'amili illa bi'udwanin. Tidak ada tanggungan atau kerugian atas pengelola kecuali jika ia berbuat melampaui batas. Pengelola tidak menanggung kerugian kecuali jika ia melakukan kecurangan, kelalaian, atau melanggar kesepakatan. Wa hasana ribhun wa khusranun juwiral khusranu bil ribhi. Dan jika terjadi keuntungan sekaligus kerugian, maka kerugian ditutupi terlebih dahulu dengan keuntungan. Jika dalam periode usaha terjadi keuntungan dan kerugian sekaligus, maka kerugian harus ditutup terlebih dahulu dari keuntungan. Contohnya, modal 10 juta. Bulan pertama rugi 2 juta. Bulan kedua untung 5 juta. Rugi 2 juta diambil dari 5 juta, sisa 3 juta baru dibagi sesuai persentase. Wallahu a'lam bishawab.